Han udah putusin. Rehan gak akan pergi dari rumah ini. Percuma Abah ngusir Rehan. Rehan gak akan biarin Abah nyiksa Umi, Afifah, Asma, Hana. Apa maksudnya ngadu-ngadu ke Umi? Sengaja mau bikin aku malu, iya? Biar semua orang tahu kelakuan aku kayak gimana. Dina di mana? Dina, Dina nggak Bu? Ibu! Alika sebaiknya berdoa untuk keselamatan nenek. Kan AA lagi sakit, jadi lebih baik AA istirahat saja, biar saya sama Lisa yang melanjutkan pekerjaannya. Nggak, Gi. Nggak apa-apa kok. Gue masih bisa. Kalau seperti itu saya lanjutkan pekerjaan yang lain saya. Iya, iya. Makasih. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Assalamualaikum Rehan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Umi, tumben kesini pagi-pagi. Umi kesini karena dengar kamu tuh sakit. Kamu pikirkan lagi ya. Umi minta kamu pulang. Kamu tinggal lagi sama Umi. Enggak, Umi. Kenapa? Kalau kamu tinggal sama Umi, paling enggak kan Umi bisa ngurusin kamu. Makan kamu teratur. Daripada kayak ini, kamu sakit-sakitan, nggak ada yang ngurusin. Rehan ke dapur dulu ya, Umi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kan? Gimana nggak jadi pikiran Umi kalau seperti ini? Rehan, Umi minta kamu pulang. Paling enggak selama kamu sakit. Biar Umi nggak khawatir. Ya udah. Alhamdulillah. Ayo, kita pulang sekarang ya. 1, 2, 3. Oke, bagus lah. Dah, selesai. Ya ampun, duh, gerah banget sih kayak beginian. Nggak betah. Loh, Mbak, kok dicopot? Kayaknya malah bagusan dipakai terus loh, Mbak. Hah, siapa lo ngomongin gue? Enak aja, asal lo tahu ya, gue tuh kayak gini itu cuma buat jualan baju muslim. Karena ini bisnis menguntungkan. Ya iyalah, kenapa nggak gue coba? Tahu beneran. Kan rambut gue jadi rontok. Wow, gue baru posting tadi malam, sekarang udah sold out. Aduh, kasihan banget sih kalian semua ini ketipu sama gue. Lumayan ketipu. Ya Allah, Nak. Kuat, Kok demamnya makin tinggi? Ya Allah, sebentar. Kamu harus bawa ke dokter, Nak. Sebentar, sayang. Dina. Saya tuh bayar kamu sih itu buat kerja, bukan buat tidur. Bangun kamu. Maaf, Mbak Dina. Saya capek banget habis lembur ngejahit. Kan Mbak Dina belum kasih kita istirahat, Mbak. Itu derita kamu ya. Enak aja kamu. Pokoknya saya nggak mau tahu bajunya harus selesai nanti malam. Kalau kalian telat nyelesainnya, kalian nggak akan saya gaji. Tapi Mbak Dina, kita udah 3 bulan gak gajian. Terus kapan kita digaji, Mbak Dina? Enak banget kalian ya. Udah kalian tuh kerja lelet, kalian minta gaji cepat. Nggak ada. Kerjain dulu yang benar. Baru saya kasih gaji. Din, Alika demam tinggi. Ya udah ibu beli aja obat di warung. Kok repot banget sih bu? Dari kemarin Ibu udah kasih obat warung, tapi bukannya sembuh malah demamnya makin tinggi. Kita harus bawa ke dokter. Aduh udah deh bu. Aku tuh banyak urusan ya daripada ngurusin anak manja kayak gitu. Ibu urus saya sendiri. Kerja. Kamu memang benar-benar istri yang gak jelas. Disuruh ini gak bisa, disuruh itu gak bisa, disuruh apa-apa gak bisa. Bagaimana Abah gak kepengen cari bini yang lain buat ngegantiin kalian? Hah? Bagaimana? Mbak, maafin aku, Abah. Maafin aku, Abah gemes. Ini ngapain? Ngapain kamu kesini lagi, ha? Mau apa? Abah,
Mulai hari ini, Rehan tinggal lagi sama kita di sini. Enggak. Lepas. Apa sih kamu tuh? Siapa yang izinin kamu tinggal di sini? Hah? Siapa? Abah juga tahu. Itu taktik kamu buat ngedeketin istri Abah lagi, iya kan? Iya kan? Kamu mendingan pergi dari sini deh. Abah nggak suka kamu ada di sini. Ayo pergi. Pergi deh, pergi. Mau kemana? Hah? Mau kemana? Mau deketin dia juga? Abah, izinin Rehan tinggal di sini. Dia lagi sakit, Bah. Dia butuh Umi untuk ngurusin dia. Enggak. Abah nggak peduli Umi, ngapain? Apa kamu? Hah? Pergi dari sini. Ngapain kamu di sini? Hah? Baik, Rehan pergi. Pergi. Udah diam. Kamu ngapain masih di sini? Tadi katanya mau pergi. Sekarang udah kamu pergi dari sini. Abah nggak mau ngeliat kamu. Cukup, Bah. Abah udah cukup nyiksa Umi sama Afifah. Rehan udah putusin. Rehan gak akan pergi dari rumah ini. Percuma Abah ngusir Rehan. Rehan gak akan biarin Abah nyiksa Umi, Afifah, Asma, Hana. Berani begitu sama? Oh, ini rumah Abah. Ini rumah Abah. Abah yang berhak di sini. Kalau emang Abah gak suka Rehan ada di sini, Abah aja yang pergi. Rehan akan tetap di sini, melindungin semuanya. Kenapa jadi Abah yang pergi ya? Ini kan rumah Abah ya? Ya, ini rumah Abah, anak aja ya? Ya. Umi mohon, Mah. Izinkan Rehan tinggal di sini. Paling enggak, selama dia sakit, dia butuh Umi. Supaya Umi bisa merawat dia, Bah. Abah jadi pusing ini. Ini begini. Kamu ikut apa sih? Ya. Kamu istirahat dulu ya. Umi anterin kamu ke kamar. Ya Allah, nggak ada uang sama sekali. Gimana ini? Tapi kamu harus ke dokter, sayang. Iya, nggak apa-apa, sayang. Nenek gendong. Ayo sayang, ayo pelan-pelan, yuk sayang, yuk. Ayo sayang, yuk. Udah mau sampai ke dokternya, nak. Sebentar ya. Ya Allah. Bu Vina nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Umi. Ayo, kita duduk sini. Duduk sini. Bu Vina kenapa nih pagi-pagi kok jalan kaki gini, gendong cucu lagi? Saya mau antar cucu ke rumah sakit, Umi. Masya Allah, rumah sakit itu kan jauh. Emangnya Bu Vina mau jalan kaki gendong anak kecil ini ke rumah sakit? Saya nggak punya ongkos untuk naik angkot, Umi. Ya Allah. Ya sudah, sini Umi antar ya. Terima kasih, Ikut Umi. Umi yuk. Umi, terima kasih banyak ya Umi, karena sudah membawa Alika ke dokter. Saya minta maaf, saya belum punya uang untuk mengganti ongkos dan biaya dokter, Umi. Tidak usah diganti, Bu. Insya Allah saya ikhlas. Yang penting Alika biar lekas sembuh ya. Terima kasih Umi atas bantuan Umi. Alika udah mendingan kok karena udah disuntik. Alhamdulillah. Kamu cepat sembuh ya. Umi pamit dulu ya, karena Umi harus memimpin pengajian. Baik Umi, terima kasih banyak. Sama-sama. Masya Allah. Ini anak Ibu Vina ya? Cantik ya, solehah lagi.
Umi, yang Umi lihat tidak seperti kenyataannya. Dalam kesehariannya, dia memakai jilbab hanya karena kepentingan bisnis. Dia jualan baju muslim, Umi. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, dia sama sekali nggak pernah menjalankan perintah agama. Dia malah tenggelam dalam kehidupan kelam dan berfoya-foya. Saya sudah seringkali menasehati, tapi bukannya dia mengerti, malah dia menyiksa saya dan Alika. Itulah sebabnya, walaupun Alika sakit, dia nggak peduli, Umi. Menurut Umi, saya harus bagaimana ya, Umi? Sabar ya, Bu. Udah bangun, sayang? Coba Nenek cek. Alhamdulillah, kamu udah nggak demam lagi. Itu berarti kamu udah sembuh, sayang. Nek, kenapa sih Mama kok dari kemarin gak pulang-pulang? Sayang, Mama kamu itu sekarang sedang cari uang buat kita. Alika tahu kok, Nek. Selama ini Mama gak pernah sayang sama Alika. Mama gak peduli sama Alika. Mama gak bayarin Alika berobat. Yang bayarin Umi Marwah. Mama gak sayang sama Alika kan, Nek? Alika, dengar kata nenek ya. Sayang, di dunia ini nggak ada seorang ibu yang nggak sayang sama anaknya. Semua ibu sayang sama anaknya. Sekarang lebih baik kamu baca Quran ya, karena Allah akan senang kalau melihat Alika mau baca Quran, supaya Alika cepat sembuh ya. Sayang. Ku ingin terbang. Ini rumah kamu kan, Den? Ini rumah kamu kan, Den? Iya, ini rumah aku. Kalau gitu gue balik ya. Kok pulang? Ngapain pulang? Nginep aja di sini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu. Please, sekali ini aja ya, please. Kamu gak dengar suara orang ngaji? Gak baik berbuat tempat orang mengaji. Lebih baik kamu di sini aja. Aku pulang. Doni! Wa qada rabbuka alla ta'budu. Apaan sih ini berisik banget? Siapa sih yang ngaji jam segini? Woi, stop, woi, berisik! Wa bil walidaini ihsana. Ya Allah, hamba mohon bantulah hamba untuk menjaga cucu hamba ini agar selalu dekat kepadamu ya Allah. Hamba nggak ingin Alika seperti Dina ibunya. Hamba ingin Alika menjadi anak yang soleha dan selalu berada di jalanmu ya Allah. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Sadaqallahul azim. Banget sih, jam segini malah ngaji, berisik! Nak, kamu ini mabuk ya? Kenapa sih? Kamu makin jatuh dalam dosa. Tolong kamu bertobat ya, Nak. Bertobatlah. Ibu, udah deh. Tahu apa sih soal dosa? Ngomongin dosa aja bisanya. Apa kamu gak takut dengan siksa api neraka? Dengan siksa kubur, Nak? Udah deh, ibu gak usah ngomongin soal neraka deh. Sini aku tunjukin neraka yang sebenarnya. Mama jangan sakitin nenek, Ma. Udah, Ma. Sini, aku tunjukin neraka. Sini. Tunjukin sama kalian apa yang namanya neraka. Sini kalian. Sini. Pergi dari sini sekarang juga. Pergi kalian, kenapa masih duduk di situ?
Lihatlah nak, kalau kamu sedang mabuk, kamu lupa segalanya. Kamu bahkan sanggup menganiaya ibu kandung kamu sendiri. Nak, apa kamu gak takut dosa? Jangan jadi anak durhaka, nak. Aduh, udah diam! Durhaka, neraka, dosa, itu aja yang bisa ibu omongin tiap hari. Aku muak dengernya. Ibu mau tahu neraka itu apa? Aku kasih tahu sekarang. Nih, ini neraka nih. Lihat nih, namanya neraka. Nah, hentikan kasih Mau tahu neraka? Ini neraka. anak masih sakit. Kalian rasain berdua ya. Kalian malam ini tidur di luar, nggak boleh tidur di dalam. Tuh, mau rasa kalian tidur di luar. Nak, kamu demam lagi. Ayo, kita pergi dari sini karena nggak mungkin kita di sini. Anginnya kenceng dan kamu basah kuyup gini. Kita pergi sayang. Sayang, malam ini kita tidur di sini ya nak ya. Sayang. Kamu naik. Udah ya sayang, tenang aja ya kamu. Ini rumah Allah. Jadi Allah yang akan menjaga kita ya. Kamu sekarang tidur ya sayang ya. Ya Allah, Engkau yang maha pelindung. Hamba mohon jagalah cucu hamba ini ya Allah. Angkatlah penyakitnya. Kasihanilah dia. Dia masih kecil tapi harus mengalami kehidupan yang sekeras ini. Ibu yang dia cintai tak pernah peduli padanya. Ya Allah, maafkanlah anak hamba Dina. Dan hamba mohon kembalikanlah dia ke jalanmu ya Allah. Jauhkanlah dia dari godaan syaitan yang bisa membuatnya semakin terjerumus dalam dosa. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Gaya kamu, rambutnya cuma kita. Kurang ajar. Kayaknya mereka sengaja nih manas-manasin Abah. Kompak banget kalau sama Rehan. Kalau sama Abah aja pada nggak peduli. Kamu sekarang samperin. Mau ke sana ya kamu ya? Iya, mau ketemu Rehan juga. Enggak Abah. Sekarang kamu ke sana. Ya. Kamu harus bisa usir Rehan dari rumah ini. Ya. Suruh dia pergi. Bagaimana caranya terserah kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu lihat, tahu aja akibatnya nanti dari Abah. Aku nggak punya pilihan lain. Kalau nggak diturutin, Abah akan terus-terusan menyiksa aku. Kamu dengar nggak? Ayo. Asma curang nyambut hasil semuanya. Apa-apaan ini? Ini tasnya kenapa dibawa keluar? Hah? Aku minta sama kamu, sekarang juga kamu tinggalin rumah ini. Maksud kamu apa, Afifah? Kamu nggak dengar tadi aku ngomong apa? Kamu sekarang juga pergi dari sini. Cepetan pergi! Kamu juga nggak dengar tadi aku ngomong apa di dalam. Aku udah bertekad untuk tinggal di sini, Afifah. Jadi nggak perlu repot-repot kamu usir aku. Lu jangan sembarangan ya. Berani lo ngusir AA. Lo yang gue tendang dari sini. Maafin aku Mas Rehan. Aku terpaksa ngelakuin ini semua sama kamu. Pergi! Udah. Jangan bertengkar terus, udah. Udahlah, sudah. Astagfirullahaladzim. Aku mohon Mas Rehan, sekarang juga kamu tinggalin rumah ini.
Nggak usah repot-repot, Abah. Minta tolong sama Afifah buat ngusir Rehan. Rehan tetap nggak bakalan pergi dari rumah ini. Paham? Afifah. Suruh ngusir Rehan aja nggak becus. Jangan kamu emang sengaja ya? Ya? Sengaja ya? Abah, Rehan sudah berhenti bertengkar. Ya Allah. Belain terus. Alah, Umi jangan sok baik deh. Gara-gara Umi sok baik, semua orang di rumah ini nganggap Umi itu baik. Umi itu yang baiknya. Penjahatnya Abah. Aneh. Yang nggak tahu malu tuh Abah. Nggak bisa ngusir Rehan gitu, tolongnya sama perempuan. Afifah, kamu juga nggak usah repot-repot ngusir aku. Aku nggak akan pergi. Aku akan tetap di sini, ngelindungin semua yang ada di rumah ini. Dari Abah. Serah lah. Alhamdulillah, kamu udah nggak demam lagi, Nak. Ya Allah. Bu Vina? Kok Bu Vina ada di sini? Ada masalah apa? Maaf, Umi. Kami diusir sama Dina dari rumah. Kami nggak tahu harus tinggal di mana. Astagfirullahaladzim. Ya sudah Bu Vina, biasa antar ibu sama Alika pulang ke rumah ya. Nanti saya akan mencoba menasihati Dina. Baik, ya. Ibu-ibu, tolong diteruskan aja mengajinya nanti di sana. Yang kemarin Al-Baqarah itu diselesaikan ya. Maaf. Nanti kalau selesai saya kembali ke sini. Ya, Assalamualaikum. Masih pagi-pagi. Oh, ngapain lagi Umi kesini? Umi mau mengantarkan ibu dan Alika. Dina, Umi mohon maaf ya. Bukannya Umi mau ikut campur. Tapi Allah itu mengajarkan kita bagaimana caranya untuk memperlakukan ibu kita. Sebaiknya Dina minta maaf ya sama ibu. Karena apa yang kamu lakukan itu sudah terlalu menyakiti hatinya. Surga itu di telapak kaki ibu. Kenapa kamu sampai berani durhaka sama ibu kamu? Umi Mawar yang terhormat, Umi itu di rumahnya nggak punya kaca ya? Sana pulang aja. Emang dipikir kita nggak ada yang denger gosipnya apa? Ini sana daripada ngurusin keluarga aku, mendingan sana Umi pulang sana urusin keluarga Umi sendiri. Din, tolong jangan seperti itu. Umi ini guru ngajinya ibu. Tolong hargai beliau, hormati beliau. Berisik tukang ngadu, udah sana masuk. Udah sana Umi pulang, pergi. Masih di sini lagi Umi nggak dengar, pergi. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada Dina. Dan semoga dia segera insyaf dan akan menjadi muslimah yang baik. Amin ya Allah. Apa maksudnya ngadu-ngadu ke Umi? Sengaja mau bikin aku malu, iya? Biar semua orang tahu kelakuan aku kayak gimana. Ibu tuh cuma numpang di sini ya. Nggak usah sok ngajarin aku cara hidup deh. Enggak, Nak. Ibu nggak pernah bermaksud apa-apa. Ibu cuma nggak ingin kamu semakin salah jalan. Kamu itu jualan hijab dan baju muslim, sayang. Tapi apa yang kamu lakukan sehari-hari itu sangat jauh dari agama. Nah, apa kamu nggak takut dengan muka Allah? Azab Allah itu sangat pedih di dunia dan di akhirat kelak, sayang. Alah, Ibu nggak usah sok tahu deh. Asal Ibu tahu ya, aku nggak percaya sama omong kosong kayak gitu. Tuh buktinya sekarang dagangan aku makin laris. Astagfirullahaladzim, Nak. Kalau dagangan kamu makin laris itu bukan berarti tindakan kamu itu benar. Justru tanggung jawab kamu semakin besar pada Allah. Duh, udah deh, Ibu tuh gak usah banyak ngomong. Sekarang mendingan Ibu bikin sarapan buat aku ya. Ibu tuh cuma numpang, harus tahu diri kalau numpang. Udah sana. Aduh, udah sana malah bengong lagi sana.
rebahan aja, terus merem. Nah, nanti udah ngantuk. Itu. Ya. Kenapa Abah jadi baik ya? Kok nggak seperti biasanya? Pakai selimut. Ya. Masuk. Rasain kamu. Rasain. Abah kan bilang, kalau kamu nggak bisa usir si Rehan dari rumah ini, Abah akan bikin hukuman buat kamu. Ini hukumannya. Emang enak tidur di atas beling. Kuda lumping aja nggak sanggup tidur di beling. Nggak sanggup. Sanggup itu nelen doang. Rasain. Tidur. Din, udahlah, lu itu udah mabok berat. Apaan sih lo? Orang gue pengen seneng-seneng, gila lo berdua tuh gak seru banget sih ya. Gila banget lu maboknya. Lo tuh Dina ya? Hijabers yang followersnya banyak gitu, yang punya usaha baju muslim. Ya ampun, ternyata kelakuan lo. Siapa lo? Gue gak lo minggir sana. Jangan sok ya lo ya, sok ngaku-ngaku, sok kenal-kenal. Sana. Gila lo. Siapa tuh? Mau orang gila. Gak jelas banget. Hai Din, apa kabar? Hai. Ya ampun, belum aja lah. Di sini aja. Nih, minum gelasnya. Minum. Dina. Lu kenapa? Bawa cepetan. Tuh Dina. Ayo cepet bawa. Gila banget, punya usaha hijab tapi kelakuannya gitu. Rambut siapa ini? Kok banyak banget? Ya ampun, rambut aku. Kok rambutnya kayak gini banyak banget? Ya halo, Dina, lo udah lihat belum video lo yang semalam itu yang lo mabok? Iya, itu jadi viral di sosial media. Terus yang paling gawatnya itu, orang yang postingnya itu bilang kalau lo itu pemilik Dina Hijab. Apa? Ya udah bentar, gue mau lihat sekarang ya. Ya udah oke. Dari 100.000 sekarang jadi 10. Apaan ini? Ya halo Bu Nira, Ibu Nira mau pesan lagi ya dengan partai besar hijabnya. Mau yang mana? Ada apa nak? Ini semua tuh gara-gara Ibu. Ibu sengaja kan nyumpain aku jadi sial. Sekarang lihat aku jadi sial. Maksud kamu apa nak? Udah nggak usah pura-pura bego, pura-pura nggak tahu. Sini ikut. Din, kenapa kamu tega usir kami, Din? Din, Iya karena Ibu di sini cuma bawa sial. Pergi dari sini, pergi. Mama kenapa kalian sama Alika dan juga Dede, Mbak? Iya karena kalian cuma nyusahin di sini. Kalian pergi dari sini, jangan pernah balik lagi. Din, buka pintunya, Din. Din, bukain pintunya, Din. Mbak, buka pintunya, Mbak. Din, bukain pintunya, nak. Bukan untuk ibu, sayang. Tapi untuk anakmu. Kasihan anakmu, nak. Sudah, Nanda.
Sepertinya ibumu gak akan bukain pintunya. Nek, kalau kita nggak boleh masuk ke rumah ini, kita mau tinggal di mana lagi, Nek? Kamu sabar sayang. Pasti ada tempat buat kita di luar sana. Karena Allah pasti menyediakan tempat buat kita. Allah nggak akan pernah menyia-nyiakan umatnya. Kita pergi ya sayang. Gara-gara disumpahin sama ibu tua bangka itu sekarang bisnisku bisa hancur kayak gini. Itu kok Bu Vina sama Alika diusir sih Mbak? Kasian dong mereka Mbak. Diam kamu ya, jangan ikut campur urusan keluarga saya. Kerja kamu! Kerja kalian, kerja! Kerja! Umi, aku luka-luka Umi. Semalam aku tidur kasurnya dikasih pecahan beling sama Abah Umi. Astagfirullahaladzim. Abah itu makin hari makin kelewatan kelakuannya. Ya sudah, biar nanti Umi bicara sama Abah ya. Nggak usah Umi. Abah itu emang udah benar-benar kelewatan. Afifah, kamu tenang. Biar aku yang nyelesain masalah ini. Rehan, kamu ngapain Abah? Aduh! Kenapa Bre? Ini kan beling. Kenapa jadi banyak beling sini? Udah kerjain apa? Hei! Buka! Aduh, pantat apa kena beling? Aduh, banyak amat beling. Aduh. Buka dong. Gimana Abah rasanya jadi kuda lumping? Enak? Sekarang Abah rasain apa yang dirasain sama Afifah, Abah. Rehan! Contol ayo! Aduh! Rehan, buka! Abah mau dibukain? Kalau iya, Abah harus sadar dulu. Sama Abah harus minta maaf sama Afifah. Rehan, kamu jangan kurang ajar sama Abah. Nanti Abah kutuk jadi batu, kamu buka! Rehan, bukain pintunya. Gak baik kamu ngurung Abah di sini. Enggak, Umi. Ini satu-satunya cara supaya Abah sadar. Enggak, Rehan. Masih banyak cara. Jangan yang seperti ini. Rehan! Cepat atuh Rehan, buka! Nanti Abah kutuk kamu jadi sengsara seumur hidup. Buka! Ayo buka. Nggak mau. Kamu gak mau dengerin Umi ya? Umi nampar Rehan. Umi gak mau kamu jadi durhaka sama Abah. Ayo cepat buka. Ya, Umi. Abah, sini Umi obatin ya, Bah. Kamu emang anak durhaka. Dengar ya, Bah. Selama Abah masih zolim sama orang-orang di rumah ini, Rehan nggak akan tinggal diam. Sok pahlawan. Udah lepasan, jangan pegang-pegang. Ini semua gara-gara Umi. Umi nggak becus didik anak. Jadi kayak begitu, lawan sama orang tua. Bah, sabar, Bah. Tenang. Itu akibatnya karena durhaka sama suami. Tulungan Abah. Ya Allah, berikanlah kekuatan padaku untuk menghadapi suami yang seperti Abah. Internis dan laboratorium, kalau ibu mengidap kanker otak stadium akhir. Kanker, Dok? Enggak, Dok, gak mungkin, Dok. Gak mungkin, pasti ada yang salah, Dok. Ini pasti ada yang salah. Sabar ya Bu, ibu harus sabar dan tenang.
Dok, apa masih ada kemungkinan saya bisa sembuh, Dok? Ada, Bu. Tapi kemungkinan sembuhnya itu sangat kecil. Aduh, dokter, saya mohon, Dok. Saya mohon tolong sembuhkan saya, Dok. Saya mohon, saya akan bayar berapapun juga, Dok. Saya takut mati, Dok. Pasti, Bu. Kami akan berusaha. Tapi Ibu bantu doa ya. Sebab kami hanya bisa berusaha semaksimal mungkin dan hasilnya Allah yang menentukan. Kita mau kemana, Nek? Alika capek. Sabar sayang, sabar, kita cari masjid ya nak. Kita bisa istirahat di sana, terus nenek akan cari makan buat kita ntar malam ya. Sabar ya sayang ya. Bu Vina! Bu Vina, kebetulan sekali ketemu di sini. Tolong tagihin ke Mbak Dina dong, Bu. Gaji kita 3 bulan belum dikasih. Ya Bu, tolongin dong Bu. Adik-adik maafin saya ya. Saya nggak bisa bantu kalian karena kami sendiri diusir dari rumah. Bu Vina tuh anaknya gimana sih? Jahat sekali, sama sekali nggak punya hati. Harusnya ibu tuh ikut tanggung jawab. Bayar gaji kami, jangan cuma minta maaf doang. Ya tapi saya benar-benar nggak bisa bantu. Saya minta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Vina, ada apa ini ya? Ini loh Umi, anaknya si Bu Vina, si Mbak Dina itu. Masa gaji kami 3 bulan gak dibayar-bayar? Padahal kami tuh kerja sampai lembur-lembur Umi. Gimana dong ini Umi? Yang sabar ya. Nanti Umi akan usahakan cari jalan keluarnya. Ya nggak bisa gitu dong Umi. Kita kan butuh juga ya buat keperluan sehari-hari. Begini, Umi ada uang sedikit ya. Ambil aja dulu uangnya. Nah nanti Umi usahakan. Sisanya nanti Umi bayar ya. Gimana? Beneran Umi? Makasih Umi. Makasih Umi. Makasih ya Umi. Ya udah Umi, kami permisi dulu. Makasih. Assalamualaikum, Bu Vina. Iya, waalaikumsalam. Ibu Vina, Ibu kenapa ada di sini? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Umi, kami diusir lagi sama Dina dari rumah. Sekarang kami bingung. Kami nggak tahu harus kemana. Ibu yang sabar ya. Karena Allah kan sudah berjanji bahwa dalam setiap kesulitan itu pasti diberi kemudahan. Kalau begitu, sementara tinggal aja ya di rumah Umi sama Alika. Subhanallah. Terima kasih banyak Umi. Terima kasih banyak. Iya, nggak apa-apa. Ayo kita pergi. Apa ya? Pak, ada apa ya Pak? Ada kebakaran, Bu. Kebakaran? Masya Allah. Di mana Pak? Di rumah butik Dina, Bu. Loh, berarti itu rumahnya Bu Vina kan? Itu rumah anak saya, Umi. Saya harus kembali ke sana, Umi. Tapi Nek, kalau kita pulang, nanti kita diusir lagi sama Mama. Tapi Nak, Mama kamu sekarang dalam musibah. Kita harus tetap pulang. Ayo, Nak.
Jangan ambil nenek dan mama Alika ya Allah. Alika sayang mereka. Alika masih butuh mereka. Kalau nggak ada mereka, Alika tinggal di mana ya Allah? Selamatkanlah mereka ya Allah. Alika mohon. Din, Dina, Din. Ya Allah. Bangun nak. Rumah kita kebakaran sayang. Bangun nak. Tapi di mana-mana ibu, aku udah mati, aku di neraka ya bu. Kamu masih hidup. Rumah kita kebakaran, kita keluar. Sayang, tunggu terus. Kamu gak usah takut. Ibu akan lindungi kamu ya nak. Doa kamu dikabulkan ya nak. Mulai sekarang kalian bisa tinggal di rumah Umi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Umi. Semoga Allah membalas semua kebaikan Umi dengan berlipat ganda ya Umi. Amin. Kalau begitu saya antarkan ke kamar ya. Baik, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Sayang, kamu kenapa nak? Kamu kenapa? Hidup aku berlumur dosa. Dan sebentar lagi aku akan mati. Karena aku sakit parah. Aku takut. Aku takut nanti aku akan dibakar di api neraka. Aku takut. Jangan takut Dina. Selama Allah memberi kamu kesempatan untuk bertobat, Allah akan mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kamu. Allah akan menerima kamu seperti manusia yang putih bersih. Apa itu benar, Umi? Asal kamu mau bertobat dengan taubatan nasuha yang sebenar-benarnya taubat. Aku mau bertobat. Aku mau bertobat, Umi. Aku mau tobat. Untuk menyempurnakan taubat kamu harus minta maaf sama ibu dan juga sama anak kamu. Ibu. Iya sayang. Dina minta maaf, Bu. Dina minta maaf, Dina udah durhaka sama ibu. Iya sayang. Mama maafkan kamu sayang. Bahkan jauh sebelum kamu minta maaf sama ibu nak. Alika mau minta maaf. Alika, mama jahat sama kamu. Alika sayang sama mama. Ya Allah, betapa beruntungnya mereka yang masih sempat bertobat dan meminta maaf. Ya Allah, semoga Engkau masih memberikan kesempatan kepada Dina untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya Allah, hamba bertobat ya Allah dari semua dosa-dosa yang hamba perbuat ya Allah. Hamba takut ya Allah akan semua azab dan hukuman-Mu di hari terakhir ya Allah. Hamba mohon, berikanlah hamba kesempatan sekali lagi ya Allah untuk menembus semua kesalahan hamba ya Allah. Ya Allah, hamba mohon
Allah. Dina, pakailah ini. Ini apa, Umi? Ini jilbab. Ini pakaian takwa. Gunakanlah untuk menutup auratmu. Dan jadilah wanita muslimah yang seutuhnya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah berseru kepada putrinya, "Wahai anakku Fatimah, adapun perempuan-perempuan yang kelak akan digantung rambutnya hingga mendidih otaknya di neraka adalah mereka yang tidak menutup rambutnya daripada dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya." Pelita hidupku, penerang hatiku, belahan jiwaku. Ma, ini jamu bikinan Umi. Subhanallah, nak. Kamu cantik dan anggun sekali pakai hijab itu, sayang. Iya, Ma. Mama cantik sekali. Makasih ya, sayang. Dina, diminum ya. Itu jamu yang bikin. Itu ramuan khusus untuk kanker. Kita harus selalu berikhtiar. Gak boleh cepat putus asa. Allah mendengar doa semua umatnya. Hatiku tanpamu tiada. Ya Allah, hamba mohon berikanlah kesempatan kepada Dina untuk tetap hidup, ya Allah. Mohon berikan kesempatan kepadanya untuk kembali ke jalan. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana dokter hasilnya? Gimana dok? Ini benar-benar ajaib. Kondisi kamu membaik dan sel kanker itu hilang. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah, alhamdulillah. Oh, ini suatu mukjizat. Ibu, aku sembuh. Selamat sayang. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah.